ngobrol sama teman-teman yang akhirnya terpantik terkait tentang apa sih yang harus dilakukan untuk di daerah kita sendiri gitu. Nah, di Dawan, yang ada di Dawan khususnya, orang melihat fenomena bahwa di Dawan itu dari berbagai macam apapun ada di Dawan. Ya. Melihat dari kacamata itu karena apapun ada di sana ada. Itu dimaksud apapun ada itu. Apapun ada itu dari apa? Mungkin dari terkait tentang karakter, etnis, dan juga agama pun ada gitu karakter. Di desa Dawan itu. Singkat, pada waktu itu ketika ingin tahu hal itu, ternyata orang mencoba untuk kritis dan mencari tahu. Oh, ternyata bahwa Dawan itu sendiri secara sejarah, dari saya ketemulah dengan salah satu sejarawan di Karangsambung. Dulu itu dia mantan Ulis Karangsambung, Pak Suwarman. Nah, ngobrol dengan Pak Suwarman terkait tentang awalnya ingin tahu, menggali terkait tentang sejarah Dawan itu sendiri. Karena yang di desa itu tidak ada dulu sejarah Dawan, tulisan terkait tentang sejarah Dawan atau rangkuman apapun lah. Nah, ingin ada secara historis sejarah Dawan itu ada di desa tuh, dirangkum dan juga ada tulisannya gitu, supaya orang itu mengenal sejarah terkait tentang Dawan. Nah, yang saya tahu pada waktu itu sejarah Dawan itu dari Raden Mas Bekel dan Raden Mas Rakisem pada waktu itu pas zaman Kademangan. Nah, ternyata ketika ngobrol dengan Pak Uli Suwarman bahwa secara historis itu Dawan itu, desa Dawan itu adalah adiknya dari desa Karangsambung, karena pada waktu itu kerajaan Cirebon itu datang ke Karangsambung, dan pada waktu itu yang menduduki ngababak-babak di Karangsambung pada zaman Kademangan Karangsambung itu mengutuslah tuh ke sana mana Jenaka Wetan, Jenaka Bela itu ke arah Dawan. Babak-babak di itu, nah mengutus alokna Pauli Surmat ternyata Raden Mas Bekel pada waktu itu teh. Nah, ternyata dia itu menuliskan secara sejarahnya di dalam tulisan, karena pernah juga ada mahasiswa penelitian yang datang ke dia. Pak Suwarman ada tulisannya, bahkan bukunya juga ada ya di kita ada. Oh, sudah ada literasi. Ya, buku terkait tentang literasi sejarah dari Karangsambung dan juga Dawan di sana. Nah, maka dari situ kan sebentar. Pendidikannya dulu sejarah? Enggak. Bukan pendidikan sejarah. Nah, pada waktu itu ya saya terpantik dong terkait berbicara bahwa ada sangkut paut nih antara Karangsambung dan Dawan itu sendiri. Dan juga ternyata Karangsambung itu desa yang pada zaman itu namanya Kademangan tertua di Majalengka. Pas zaman Kademangan kan dulu tidak ada desa tapi Kademangan. Kadipaten teh situ Kadipaten kan? Kalau yang Dawan ini beda ternyata. Iya. Nah, pas zaman Kademangan tuh Karangsambung teh ya memiliki nilai historis ya yang cukup luar biasa gitu, dan juga ada kaitan dengan Dawan itu sendiri. Jika ditarik ke Dawan berarti kamu ngerasa bahwa Dawan ini adalah terhubung dengan sebuah sejarah besar Majalengka. Sejarah besar Majalengka. Ya, lucu banget kan sebetulnya ada hal itu. Terus kamu tarik kemana tuh sejarahnya dalam konteks hari ini? Nah, mencoba saya untuk menarik sejarahnya dalam konteks hari ini, karena kan Karangsambung itu dulu antara gabungan antara Kapanyingkiran, Kademangan Karangsambung itu sampai ke Panyingkiran. Wilayah kerjaan. Wilayah Kademangan itu sampai ke Panyingkiran. Di dalam ketika saya ngobrol dengan Pak Uli itu. Nah, bahwa Dawan ini kenapa Raden Mas Bekel menamakan Dawan itu sendiri, karena juga itu kebelah di itu teh aya bendungan gitu. Nah, di Dawan itu berasal dari kata bendungan, dam yang dikatakan Dawan. Cuman orang teh jadi
di mana bendungan teh. Mencari hal itu teh di mana bendungan. Balik cek. Pada kan dauan mudunnya. Dari bukan dari gada-gada teh mudun ke bawah teh. Apa ngomong pada sok banjir. Berarti Ridwan mau bikin bendungan apa kumaha? Bukan. Kan dari Iya. dari situ kan saya menafsirkan loh bahwa bendungan sendiri itu membendung orang-orang yang ada di dauan itu, orang-orang banyak pendatang ya Bib. Bendungan dari gelombang orang. Iya, gelombang agama ya. Bawa sumur Bandung teh. Sumur Bandung. Sumur Bandung. Bisa jadi kan ada lapang bola Sumur Bandung. Kan lucunya jika tadi semakin kesini semakin kelihatan gitu tadi kegelisahan siapa Ari kegelisahan Hagi kan tentang infrastruktur. Terus akhirnya kita ketemu infrastruktur dari bendungan. Tetapi infrastruktur itu dihancurkan lagi oleh Ridwan menjadi metaforis deh. Bendungan bukan sebagai bangunan. Bukan sebagai bangunan Gitu. fisik. Jadi emang di situ kan jadi sebetulnya kita satu sama lain kan kalau ditarik benang merahnya kegelisahannya hampir sama. Sepakat sebetulnya sejarah itu bisa dimainkan sesuai kepentingan. Ya. Bagaimana kepentingan itu dari sejarah itu nanti kalau saya tujuan dari bagaimana mengamati Museum Genteng dan melihat sejarah itu untuk membuat kita yang hidup hari ini percaya diri. Sejarah itu dihargai supaya kita sebagai bangsa atau sebagai dauan itu punya harga diri untuk melakukan hal-hal yang buruk, misalnya pada saat mewakili dauan menjadi bupati misalnya kan era masa dauan kan bener. Jadi saya mah kalimat bendungan itu salah satu kuncian juga untuk membendung arus misalnya, yang bendungan juga jadi pembagi kan. Misalnya air datang dibendung, oh iya mah jang sawah kan itu bendungan dauan ini jika ini menjadi sebuah kesatuan bergerak, ini jadi bendungan misalnya. Pada ada yang datang, oh iya mah urusan bola, ada pilken. Mungkin ya itu bendungannya bisa jadi bendungan yang membagi informasi atau rezeki yang datang. Bukan secara fisik. Ya. Simbolis.